Halo Beautypreneur, bertemu lagi bersama saya Fanny di segmen biasa ya, TTS alias Talking Santai. Nah, pas sudah pada tahu dong kalau Talking Santai itu nantinya kita akan mengundang beberapa narasumber nih, 3. Yang pertama ada brand owner, kemudian ada beauty influencer, dan terakhir ada beauty fighter. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih itu Beautypreneur Solution? Beautypreneur Solution adalah tempat di mana kamu bisa membuat produk kecantikan dengan brand kamu sendiri. Contohnya seperti apa nih? Seperti kosmetik ataupun skincare. Jadi buat kamu yang tertarik untuk punya produk kecantikan sendiri, kamu bisa langsung aja hubungi customer service Beautypreneur Solution atau kepoin media sosialnya Beautypreneur Solution. Oke Beautypreneur, kalau kemarin kita udah kedatangan ada beauty influencer dan beauty fighter, kali ini kita kedatangan beauty influencer juga. Tapi seorang pebisnis nih. Seperti apa sih ceritanya nih? Yuk kita langsung panggil Kak Nurul. Halo Kak Fanny. Kak bisa agak kesini dikit mungkin ya? Diperkenalkan dulu Kak dirinya. Halo guys, perkenalkan nama aku Nurul Vindayani. Pekerjaan aku sebagai beauty influencer dan juga aku mempunyai bisnis. Mungkin ada Instagramnya? Ada Instagramnya. Instagram Kak Nurulnya? Instagram aku Nurul Vindayani. Oke, nanti ditulis di sini ya. Di sini guys. Oke deh Kak Nurul. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Kak. Oh ya Kak, sebelumnya nih kan aku ngecek Instagramnya Kak Nurul nih, biasa kepo-kepo. Kalau di Instagramnya tuh ada bionya Fin apa gitu ya, berarti itu bisnis gitu. Nah, itu berarti kakak selain jadi seorang beauty influencer, berarti seorang pebisnis juga gitu ya? Iya betul Kak Fanny. Jadi aku tuh selain menjadi beauty influencer, aku memiliki bisnis juga guys, yaitu di bidang sendal. Terus salah satunya juga aku punya bisnis juga di bidang kerudung kayak gitu, terus kayak baju. Jadi sedikit cerita nih ya Kak ya. Jadi aku tuh waktu itu sempet kayak kepikiran gitu, pingin memproduksi dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Oke, jadi kayak kalau bisa menyediakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, kenapa enggak gitu ya. Tapi ini Kak awalnya ya berbisnis dulu atau jadi beauty influencer dulu nih Kak? Nah kalau awalnya aku tuh sebetulnya bisnis dulu ya guys. Jadi cuman kalau untuk dunia beauty itu emang aku suka dari dulu banget gitu, sering nontonin kayak konten-konten yang makeup gitu betul, mungkin ya. Ada makeupnya kayak gitu. Terus senang sama produk-produk juga ngikutin kayak gitu. Oke, berarti pengguna produk-produk juga gitu ya, sering coba-coba juga berarti ya. Gitu. Oke, berarti awalnya justru berbisnis dulu baru terjun ke beauty influencer. Nah, terjun ke beauty influencer itu tahun berapa tuh Kak, dan berbisnisnya mulai tahun berapa? Untuk fokus bisnis sebetulnya aku dari tahun 2017 Kak. Oke, ya, dan pada saat itu aku masih double gitu, masih kerja juga. Oh, masih kerja. Berarti sebelumnya wanita karir. Jadi sampingannya bisnis gitu lah. Betul. Ya, di tahun 2017 itu mulainya dari bisnis kerudung kayak gitu, terus kayak outfit kayak gitu. Nah, semenjak resign aku mulai agak kepikiran tuh. Waktu itu ceritanya gini Kak, aku cerita juga. Iya, nggak apa-apa kan, emang mau sharing-sharing. Jadi waktu itu aku mau beli ceritanya tuh pingin beli sendal gitu ya kayak waktu itu kan lagi zamannya sendal kayak kekinian yang Korea gitu kan Kak. Nah udah kayak gitu aku lihat harganya tuh emang agak lumayan. Oke, pricey, mahal gitu ya. Terus aku agak keingetin dulu tuh sempat ikutan model, tapi sepatu boot kan, kalau model gitu pakai sepatu boot gitu ya, sepatu yang tinggi gitu ya. Sepatunya itu buat sendiri. Kak, ya. Terus aku gimana ya, apa buat aja ya. Terus di situ aku buat, terus jualin juga ke temen dekat Kak awalnya. Jadi awalnya dari teman-teman dekat dulu. Iya, betul. Dan waktu itu agak pada suka gitu Kak, langsung habis. Nah dari situ agak kemotivasi buat produksi lagi. Oke, jadi awalnya belum bikin brand gitu ya Kak, baru kayak iseng bikin terus coba jualin, ternyata banyak suka. Kalau brand itu dari 2017 Kak. Oh, baru di 2017. Oh, udah dari 2017. Betul, dari yang
pas awal itu kan di hijab itu aku udah buat Vindi, tapi Vindi Store dulu. Oke, berarti emang udah Vindi Store dulu, cuman yang sepatu ini belum masuk ke salah satu produk jualannya gitu ya. Cuman baru coba-coba. Akhirnya jadilah salah satu produk dari si Vindi Store ini. Terus nih Kak, kan kemarin kan sempet kerja juga, terus bisnis juga kan. Akhirnya Kakak memutuskan untuk resign katanya. Betul. Itu memutuskan untuk resign kenapa tuh Kak alasannya? Waktu itu aku memutuskan resign karena sejujurnya ya guys, aku tuh sebelumnya kan kerja di perbankan. Nah, di perbankan itu salah satunya karena aku suka kayak make up gitu Kak. Kalau di perbankan kan harus make up. Iya, harus on point gitu ya. Harus on point. Nah, itu jadi salah satu itunya. Terus tapi pas lagi kerja di perbankan itu aku masih tetap bisnis kan. Terus aku kayaknya mau difokusin gitu. Oke, berarti mau lebih fokus ke bisnis gitu ya, jadi biar lebih fokus lah. Terus bisa sambil ini anak juga sih Kak. Kalau berarti udah punya anak. Sama-sama ini. Oke, berarti pengen ya, ibaratnya pengen jadi ibu rumah tangga sekaligus ya punya bisnis kecil-kecilan gitu lah ya. Tapi nih kan resign buat fokus kerja gitu ya Kak. Kenapa malah jadi beauty influencer lagi nih? Yang mengharuskan kan ya namanya beauty influencer ya, beauty planner harus bikin konten kayak gitu kan dan harus rutin gitu. Itu kenapa malah memutuskan untuk menjadi beauty influencer juga tuh Kak? Nah, waktu itu ketika resign, pandemi kan ya guys ya. Nah terus karena emang sukanya di dunia beauty, terus make up, dan sebelumnya aku seneng juga kayak nge-make upin gitu loh Kak. Kayak nge-make upin terus. Di situ aku ini kayak ambil kayak les gitulah, kayak lebih diasah lagi ya, gitu. Terus pas pandemi itu kayaknya pingin buat konten make up gitu. Biasanya lihat kayak aduh pingin juga nih buat juga gitu. Tapi nggak repot gitu ya Kak maksudnya? Nah itu guys, jadi yang mungkin ini sebetulnya aku belum expert banget, cuma aku pingin share juga gitu ya. Jadi harus kayak di planner gitu loh Kak. Oke, berarti harus ada plan-nya gitu ya kayak buat to-do list, hari ini ngerja apa aja ya gitu, dicat. Jadi semuanya juga tertata lah ya, ngurusin anak juga dapet, konten juga dapet, bisnis juga oke gitu ya. Terus Kak, ada nggak sih Kak maksudnya suka dukanya nih sebagai seorang beauty influencer sekaligus pebisnis sekaligus ibu rumah tangga nih, ada sekaligus-sekalisnya nih beauty planner sampai 3. Itu gimana tuh Kak? Suka dukanya? Kalau sukanya tuh kayak lebih ini passion aku loh gitu, kayak yang lebih lebih kalau kita melakukan dengan passion kita kan lebih happy ya guys. Nah, nyaman ya. Terus lebih ketemu lagi dengan yang sefrekuensi gitu. Kayak misalnya lebih banyak ketemu teman-teman di dunia beauty influencer gitu, terus lebih sharing tentang produk make up gitu kan, kayak gitu guys. Kalau dukanya ada nggak nih Kak? Kalau dukanya lebih ke mungkin harus ini ya, lebih ngeiniin waktunya. Kalau nggak di plan atau nggak ada to do list tuh kayak udah rusuh lah pokoknya udah. Ini mau ngapain dulu nih, kebanyakan urusan, kebanyakan kerjaan gitu ya Kak. Iya, betul. Tapi berarti Kak Nurul sendiri udah udah terbiasa untuk membuat to do list itu gitu ya dari awal gitu. Iya, betul. Jadi kalau buat to do list itu mungkin karena udah ke plan sebelumnya, sudah terbiasa di pekerjaan sebelumnya gitu ya Kak. Jadi kayak apa dulu ya yang dikerjain duluan gitu. Terus nanti jam segini mungkin lebih ke waktu ya kayak jadi dicatat jam segini kerjain apa gitu sih. Oke di Beauty Planner, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kak Nurul ya. Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya nih, karena Kak Nurul ini seorang pebisnis, kalau kemarin-kemarin kan beauty influencer ya, jadi kita ada challenge. Kalau sekarang nih sebagai pebisnis, kita kasih kesempatan Kak Nurul buat info ini. Sebenarnya Kak Nurul tuh punya bisnis apa aja sih, Instagramnya apa, dan apa aja sih yang Kak Nurul jual gitu. Bisa mungkin ada yang tertarik nanti. Sekalian promosi ya. Iya boleh silakan.
Instagram aku Nurul Vindayani guys. Kalau untuk bisnis aku tuh Vindi Shoes, Instagramnya, untuk websitenya di www.vindiofficial.com kayak gitu. Apa aja tuh kayak yang dijual? Yang dijual mulai dari kayak sepatu, sendal, heels yang gitu guys. Iya gitu. Oke, berarti sekarang lebih fokus ke sepatu sama Iya, heels betul. gitu. Untuk range harga boleh diinfo nggak nih Kak? Mungkin beautypreneur penasaran. Untuk range harganya di kisaran di atas 150 sampai 350 guys. Cuman model-modelnya tadi kayak yang udah dibilang sama Kak Nurul ya, model-model Korea gitu ya Iya, Kak. betul. Jadi tapi dengan harga yang lebih affordable buat beautypreneur. Bisa langsung dikepoin aja, nanti kita masukin juga Instagram sama websitenya ya Kak. Oke deh. Tapi maksudnya bukanya bisa kirim kemana aja gitu kan Kak? Iya betul. Dan free ongkir guys. Oh, free ongkir tuh, free ongkir. Biasanya pada seneng-seneng nih Kak kalau udah ngomongin free ongkir. Oke deh beautypreneur, nih tadi kita udah lihat ya bisnisnya Kak Nurul. Kita balik lagi nih ke ngobrol-ngobrol sama Kak Nurulnya. Terus Kak nih, pernah nggak sih Kak ada yang ngelarang gitu, maksudnya ngelarang Kak Nurul buat kayak ngapain sih punya bisnis ngapain sih jadi beauty influencer, kan udah punya bisnis, udah punya anak, emangnya nggak repot gitu kan, suka ada yang ngomong gitu nggak sih Kak? Pernah ada nggak sih yang nggak dukung kayak gitu? Sampai saat ini sih nggak ada ya. Selalu dapat support gitu, alhamdulillah. Selalu dapat support dari suami, dari ibu juga kan, selalu support sih. Apalagi ibu ya, kalau misalnya aku beres bikin konten YouTube misalnya, terus dia langsung share gitu guys ke teman-temannya. Betul, bentuk dukungannya ini ya, di-share gitu ya. Berarti bangga juga ke mamahnya tuh Kak. Terus terus karena emang seneng kayak produktif gitu kali ya guys, jadi kayak seneng aja sih gitu. Oke, berarti nggak ada yang larang, justru malah dukung ya. Suami juga ya udah, mungkin silahkan lakuin apa yang kamu suka selama nggak mengganggu aktivitas gitu kali ya. Oke deh Kak. Terus harus fokus gitu kan ya. Terus kalau yang justru berperan atau dukung banget nih, Kak Nurul sampai akhirnya bisa jadi plus kayak gini nih, jadi pebisnis juga, jadi beauty influencer juga, jadi ibu rumah tangga juga, tuh siapa tuh Kak? Bener-bener support banget. Mama aku guys. Mamanya Kak Nurul. Selain dukungan bentuk share kontennya Kak Nurul, apalagi nih Kak? Mungkin bantuin jaga anaknya atau gimana? Kalau kebetulan karena beda daerah gitu. Oh, beda daerah. Paling kayak kalau lagi ke rumah gitu bantuin kayak nemenin gitu ya, nemenin Alta, terus kayak gitu sih Kak. Oke, berarti mungkin bentuk dukungannya bisa jadi support system kayak kalau lagi down mungkin gitu ya Kak, ngasih motivasi gitu ya. Oke guys, sayangi mama kalian. Terus Kak, kalau misalkan ada nggak sih Kak orang atau followers lah, karena kan kebetulan ini kan Kakak punya YouTube juga dan lumayan aktif gitu ya YouTube, terus sekarang udah mulai masuk ke Instagram sebagai beauty influencer. Pernah ada nggak sih Kak komen-komen atau biasalah netizen kan yang nggak tahu hidup Kak Nurul tapi udah komen aja gitu, ada nggak sih Kak yang bahkan sampai kayak nyakitin gitu, kayak padahal dia nggak tahu hidup Kak Nurul tapi komentar tentang hidup Kak Nurul, pernah ada nggak sih? Netizen ya guys, kalau netizen ini masalahnya selalu netizen guys. Kalau netizen sih selama ini kayak misalnya lebih ke ini Kak, mungkin pas awal-awal tuh kayak misalnya kayak misalnya mungkin awal-awal kayak misalnya kayak misalnya pasti ada aja sih kayak komen, Kak ini aku sempet ini juga Kak, jadi kayak waktu itu background aku tuh agak ada glitter yang glitter jadi kan nggak fokus ya, jadi nggak fokus gitu guys, jadi kayak misalnya Kak itunya ini nggak fokus kayak gitu, tapi
Tapi lebih kalau aku biasanya lebih ke kayak itu kayak masukan gitu sih guys. Jadi nggak diambil ke ini, nggak dipikirin gitu. Kebetulan aku tuh orangnya nggak terlalu mikirin gitu kali ya kayak. Jadi berarti nggak ada yang sampai kayak gitu-gitu, julid gitu belum ada ya Kak, yang jangan sampai ada, jangan sampai ada, nggak salah ngomong saya, maaf beauty trainer, jangan sampai ada berarti belum ada, berarti jangan sampai ada, nggak ada berarti gitu ya. Oke deh, berarti syukurlah berarti di sekeliling Kak Nurul tuh dukung semua, mungkin komen-komen kayak gitu tuh masukan gitu ya. Oke deh. Terus Kak, artinya kan netizen itu peduli Kak. Iya. Cuman kadang pedulinya mulutnya ini loh Kak. Jadi tolong kalau emang peduli, sayang, nanti bahasanya diganti yang agak-agak jangan, makeupnya apaan sih gitu kan. Kak makeupnya besok yang ini ya gitu, request aja request, jangan justru menjulit gitu loh. Oke Kak Nurul, ini terakhir nih, ada nggak sih Kak kata-kata motivasi dari Kak Nurul nih buat para beautypreneur atau yang dari mamahnya Kak Nurul tadi ya gitu, ada nggak sih Kak? Motivasi dari aku guys, mungkin lebih ke fokus, terus itu sih yang pertama, fokus, karena kalau kita udah fokus gitu ya, kita bakalan gimana nih caranya pingin ngeraih itu, walaupun di tengah jalan nanti ada kendala atau apa, kalau kita bener-bener fokus tuh kayak yang udah aja gitu, fokus guys, fokus, terus berdoa tentunya dan berusaha. 3 itu ya, ingat 3 lagi nih, fokus, berdoa, dan berusaha. Kalau nggak fokus tanpa berdoa percuma, fokus berdoa tanpa berusaha juga percuma. Oke Kak Nurul, terima kasih nih udah mampir ke YouTube channel Beautypreneur Solution, udah sharing-sharing sama beautypreneur di rumah juga. Nah buat beautypreneur nih yang pengen tahu tentang Kak Nurul, bisa langsung aja nih mampir ke YouTube channel Kak Nurul, nanti di-share di sini ya, atau ke Instagramnya juga boleh. Mau nanya-nanya nih Kak, gimana sih bikin to-do list-nya? Silahkan bisa langsung tanya-tanya ke Kak Nurul. Oke beautypreneur, segitu dulu acara kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa nonton video-video yang kemarin ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, thank you guys.